Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Pak Leo. Bagaimana kabar Pak Andi hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Leo. Leo kemana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Andi. Gimana cuaca di sekitar Pak Andi? Masih hujan Pak? Masih nih Pak Leo. Ianya lagi hujan lebat nih. Mudah-mudahan dengan cuaca hujan seperti sekarang Pak Andi, aktivitas kita malam ini dalam kegiatan kita ini nggak terhambat ya Pak ya, lancar-lancar aja ya Pak ya, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan Pak Leo. Karena memang cuaca yang lagi lebat ini mudah-mudahan jaringan tidak terkendala. Mudah-mudahan kita lancar pada malam hari ini. Amin. Ya. Oke Pak Andi, kita kan hari ini akan mengadakan kegiatan apa ya Pak Andi ya, observasi Pak ya. Jadi Betul. Pak Andi akan bertindak sebagai coach nanti. Nah, jadi kira-kira Pak Andi kompetensi apa yang akan saya bantu Pak Andi mungkin nanti untuk mengembangkannya, atau mungkin saya pantau mengamati Pak Andi supaya kompetensi itu bisa terperhatikan untuk berkembang. Oke, baik Pak Leo. Mungkin kompetensi yang perlu dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu ada 3 kompetensi. Yang pertama presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin untuk proses pada kegiatan observasi nanti dalam proses coachingnya yang perlu difokuskan itu untuk mendengarkan aktif, karena melalui mendengarkan aktif ini saya rasa di situ nanti bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagi coaching nanti. Oh begitu ya Pak ya, baik Pak. Dari Pak Andi sendiri, kan saya sekarang menjadi observator Pak ya, atau supervisor. Ya. Nah, dari Pak Andi kira-kira bagaimana Pak Andi inginnya saya mengamati kegiatan coaching Pak Andi? Ya, saya ingin nanti observasi itu fokusnya pada pengamatan untuk mendengarkan aktif nih Pak Leo. Baik Pak. Jadi kira-kira dari kegiatan kita ini apa harapan Pak Andi setelah melakukan observasi ini Pak? Ya, harapan saya pada kegiatan kali ini observasi nanti bisa hendaknya melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coach bisa menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan yang ada di depannya. Oke. Baik Pak Andi, ya jadi tadi sekilas tentang praobservasi ya Pak ya. Jadi saya sudah mencatat beberapa poin ini Pak Andi. Nah, nanti saya akan mencoba untuk mengamati kegiatan coaching yang Pak Andi lakukan. Di situ nanti saya akan melihat apakah dari kompetensi yang Pak Andi sampaikan tadi, apakah sudah ada perubahan dari sebelumnya ataukah ada yang perlu ditambahkan dari situ. Nanti ketika Bapak setelah melakukan coaching, kita akan berdiskusi lagi Pak, tentunya pasca observasi Pak ya. Di situ nanti kita akan menyampaikan kesimpulan atau rangkuman dari hasil pengamatan saya menilai atau mengamati pelaksanaan observasi yang Pak Andi lakukan bersama coach Pak Andi ya. Ya, baik. Oke Pak Andi, untuk pra observasi ini barangkali kita cukupkan dulu. Nah, kepada Pak Andi mungkin dipersilakan untuk melakukan coaching. Nanti saya akan menyimak kegiatan Pak Andi, melakukan pengamatan. Kemudian nanti akan saya lihat poin-poin apa saja yang kira-kira perlu kita diskusikan kembali setelah observasi dalam bentuk pasca ya Pak ya. Baik Pak Andi, mungkin dari saya demikian dulu untuk pra ini. Saya persilakan kepada Pak Andi untuk melakukan coaching. Baik Pak Andi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rikon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rikon nih? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Kalau Pandinya gimana Pandi? Sehat Pandi? Alhamdulillah sehat Pak Rikon. Gimana cuaca di dekat Pak Rikon sekarang nih?
alhamdulillah sejak dari asar tadi Pak Andi sampai sekarang masih hujan ya. Tapi mendingan sekarang udah mulai agak gerimis-gerimis sedikit gitu, tidak hujan lebat betul lagi. Kelihatannya muka Pak Rikon cerah-cerahnya pada malam hari ini Pak Rikon ya. Kira-kira ada hal yang menyenangkan nih Pak Rikon jalani pada hari ini kayaknya nih Pak Rikon, bisa diceritakan sedikit? Ya sebenarnya bukan apa ya Pak Andi, bukan menyenangkan, tapi ada juga sebenarnya permasalahan gitu. Jadi saya sebenarnya minta sama Pak Andi ini, apakah ada waktu nih Pak Andi untuk kita berbicara gitu. Oke, baik Pak Rikon. Saya sudah terima tadi ada Pak Rikon. Pak Rikon ingin ada sedikit bincang-bincang dengan saya malam ini ya. Betul Pak Andi. Baik Pak Rikon, saya bersedia nih ya kita bincang-bincang Pak Rikon. Kira-kira Pak Rikon nih apa kira-kira tujuan pembicaraan kita pada malam hari ini Pak Rikon? Iya, dan ini Pak Andi sebenarnya itu yang membuat saya galau dan risau nih tentang komunitas saya di sekolah ini nih, berikut dengan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Timur ini kan saya ditunjuk sebagai ketua KKG ini gugus 3 itu Pak Andi. Oke, baik Pak Rikon. Jadi ada persoalan di KKG ya. Kira-kira harapan Pak Rikon nanti apa kira-kira dari pembicaraan kita ini? Sebenarnya saya minta saran dan masukan dari dari Pak Andi ini sebenarnya kan, ke depan atau bagusnya nanti dari jalannya kegiatan-kegiatan saya di KKG gugus 3 Payakumbuh Timur ini Pak Andi. Oke, baik Pak Rikon. Jadi dari persoalan yang Pak Rikon sampaikan tadi, untuk lebih jelasnya bisa kira-kira Pak Rikon sampaikan apa kira-kira persoalan yang Pak Rikon alami sekarang ini di KKG-nya Pak Rikon? Iya, kan Pak Andi kan ini kan sebenarnya saya ini kan ditunjuk sebagai ketua KKG oleh teman-teman di gugus 3 ini yang terdiri dari 5 sekolah, guru kelas yang mewakilinya dari guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, berarti 5 kali 5 berarti ada 25 orang jumlah gurunya Pak Andi. Jadi memang di awal-awal tahun 2003 kemarin kan kita sudah bikin apa nih Pak Andi? Sudah bikin program untuk yang untuk 1 tahun ke depan ini. Cuma sekarang yang permasalahannya Pak Andi, di awal-awal di yang triwulan pertama dari Januari, Februari dan Maret itu yang kegiatannya alhamdulillah ada berjalan Pak Andi. Itu kan 1 kali seminggu. Setiap hari Kamis jam 1 sampai jam 4 sore. Jadi alhamdulillah yang kegiatan-kegiatan itu sampai bulan Maret itu alhamdulillah jalan Pak Andi. Dan dari April sampai Desember ini Pak Andi, itulah yang saya bikinnya pusingnya Pak Andi ini ya. Tidak bisa lagi mungkin karena banyak kesibukan dari teman-teman itu ya, juga termasuk saya sebagai pengurusnya Pak Andi, itu yang tidak bisa menjalankannya lagi Pak Andi. Itu sebenarnya masalahnya Pak Andi. Baik, kira-kira Pak Rikon, apa kendala yang dihadapi oleh rekan-rekan Pak Rikon itu sehingga kegiatan ini tidak berjalan? Kendalanya Pak Andi, kalau saya lihat Pak Andi, teman-teman itu sudah banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan, baik itu mengejar target mengisi PMM yang 75%, dan juga ada juga dari teman-teman itu mengikuti program-program misalnya guru penggerak ini Pak Andi,
dan juga sibuk dengan kegiatan proses belajar dan mengajar di sekolahnya Pak Andi. Itu nampaknya Pak Andi. Iya, baik Pak Rikon. Berarti memang ada kesibukan dari guru-guru yang sudah banyak dilakukan oleh guru di sekolah masing-masing mungkin. Baik Pak Rikon. Dulu ketika menyusun program di sekolah kan sudah disusun sudah bersama-sama dan sudah disetujui oleh kawan-kawan itu ya Pak Rikon ya. Apakah Pak Rikon sudah bertanya sama teman-teman tersebut bagaimana komitmen mereka Pak Rikon? Memang Pak Andi, dari awal-awal kita kan sudah bikin program ini Pak Andi secara bersama-sama nih Pak Andi. Jadi memang ada perwakilan-perwakilan dari kelas yang ditunjuk sebagai koordinatornya untuk merancang atau membuat dari program ini Pak Andi. Iya. Ya, berarti kan sudah dirancang secara bersama programnya Pak Rikon ya. Jadi dari permasalahan tersebut ya Pak Rikon, apa yang sudah Pak Rikon lakukan untuk mencari solusi di persoalan tersebut Pak Rikon? Apa rencana Pak Rikon ke depannya? Rencana saya Pak Andi, mungkin ini sudah akhir tahun ini Pak Andi. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya coba Pak Andi. Yang pertama bisa saya koordinasikan kembali Pak Andi dengan pengurus yang lain, pengurus inti ditambah dengan koordinator-koordinator kelas, ditambah dengan bisa juga saya konsultasikan kembali Pak Andi dengan kepala sekolah yang ada di gugus 3 tersebut, bagaimana ke depannya Pak Andi. Itu yang rencana saya yang akan saya lakukan Pak Andi untuk yang program 2024 besok Pak Andi. Oke, baik Pak Rikon. Dari rencana Pak Rikon itu apa kira-kira bentuk kegiatannya akan Bapak Rikon lakukan? Bentuk kegiatannya Pak Andi mungkin kami akan bermusyawarah dulu Pak Andi, baik itu dari unsur kepala sekolah, berikut dengan kepala sekolah inti, dan juga dengan pengurus koordinator kelas untuk mengulang atau membuat program kembali Pak Andi. Ya, berarti Pak Rikon akan membuat program kembali bersama dengan unsur-unsur yang sudah Bapak Rikon sebutkan tadi ya? Betul Pak Andi, betul Pak Andi. Oke, baik Pak Rikon. Kapan kira-kira Pak Rikon akan melakukan hal tersebut Pak Rikon? Jadi rencana saya Pak Andi mungkin di awal-awal semester 2 besok di bulan Januari, ya di bulan Januari lah, minggu-minggu ketiga. Mungkin saya akan coba kembali mengundang atau berkoordinasi kembali dengan kepala sekolah inti, berikut dengan kepala sekolah imbas yang lainnya, dan juga dengan koordinator kelas Pak Andi. Oke, baik Pak Rikon. Untuk kelancaran kegiatan tersebut Pak Rikon, siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Rikon? Insya Allah yang akan bisa membantu saya Pak Andi itu kepala sekolah inti. Beliau memang mempunyai wewenang penuh juga di di gugus 3 tersebut Pak Andi. Oke, baik Pak Rikon. Kemudian bagaimana komitmen Pak Rikon untuk menjalankan hal tersebut Pak Rikon? Ya, kalau komitmennya Pak Andi mungkin saya pastikan untuk minggu kedua atau minggu ketiga di bulan Januari tersebut Pak Andi, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah inti di gugus 3 tersebut untuk membuat rapat kembali dan membuat program kembali Pak Andi.
Ya baik. Bagaimana kira-kira yang kita lakukan nanti Pak Rekon agar saya juga bisa mengetahui bagaimana nanti hasil dari tindak lanjut dari kegiatan yang Bapak akan lakukan nanti. Iya, alhamdulillah Pak Andi, mungkin saya akan segera nanti menghubungi Pak Andi, memberi kabarnya bagaimana nanti kelanjutannya. Itu bisa saya sampaikan sama Pak Andi minggu keempat di bulan Januari. Dan memang saya berharap betul mudah-mudahan apa-apa nanti yang sudah terprogram, apa-apa yang sudah dimusyawarahkan itu ada membuahkan hasilnya Pak Andi, gitu Pak Andi. Oke, baik Pak Rekon, bagus sekali Pak Rekon ya. Dari hasil kegiatan coaching kita pada hari ini Pak Rekon, apa kira-kira yang bisa Pak Rekon simpulkan Pak Rekon? Oh iya Pak Andi, saya memang secara pribadi Pak Andi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Andi yang sudah meng-coaching saya tentang permasalahan yang terjadi di komunitas saya nih Pak Andi. Dan alhamdulillah dari coaching sebentar ini Pak Andi sudah mengarahkan saya nanti langkah-langkah yang akan saya perbuat dan juga yang akan saya lakukan, dan juga nanti saya akan menginformasikan juga nanti kepada Pak Andi bagaimana nanti hasilnya. Semoga kita berharap hasilnya nanti itu berjalan dengan sebagaimana mestinya Pak Andi. Dan saya sekarang Pak Andi sudah merasakan plong, ya sudah ada nampak langkah-langkah yang akan saya lakukan, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sama Pak Andi yang sudah coach saya. Terima kasih Pak Andi. Ya baik, bersama Pak Rekon, saya juga berharap Pak Rekon nanti berhasil dalam melaksanakan kegiatan Pak Rekon berikutnya, dan saya juga menunggu bincang-bincang dari Pak Rekon nih mengenai hasilnya nanti ya. Kemudian apa yang Pak Rekon harapkan bisa sukses dan baik. Terima kasih Pak Rekon. Oke, sama-sama Pak Andi. Terima kasih banyak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Andi, alhamdulillah. Bagaimana Pak Andi kegiatan coachingnya lancar ya Pak ya? Alhamdulillah, kalau menurut pendapat saya lancar Pak Leo. Oke, baik Pak Andi. Saya tadi sudah mengamati proses kegiatan coaching Pak Andi ya, yang Pak Andi laksanakan tadi dengan Pak Rekon ya Pak ya. Jadi ada beberapa hal ini Pak Andi, setelah saya mengamati kegiatan yang Pak Andi lakukan barusan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Kira-kira menurut Pak Andi, bagaimana perform Pak Andi tadi ketika melakukan coaching? Ya baik Pak Leo, kalau menurut pendapat saya tadi sudah menjalankan proses coaching itu dengan menerapkan alur tirta Pak Leo, yaitu yang pertama sudah mengajukan tujuan, kemudian juga sudah melakukan identifikasi, kemudian juga sudah melakukan rencana aksi di sana, dan juga sudah ada proses tanggung jawab pada akhir kegiatan Pak Leo. Itu Pak Leo. Baik Pak, berarti Bapak sudah bisa menilai sendiri ya tentang performa dari kompetensi yang tadi di awal Bapak sampaikan. Apakah menurut Bapak dari performa Bapak terkait kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi di awal yang Bapak sampaikan, ketika setelah Bapak lakukan proses coaching sekarang, apakah Bapak merasa ada perubahan atau ada peningkatan menurut Bapak? Ya, baik Pak Leo. Tadi memang dari awal kita kan yang inginkan bagaimana di dalam proses coaching itu fokus pada mendengarkan aktif. Jadi memang di situ saya sudah berusaha fokus Pak Leo dan mendengarkan aktif, dan saya sudah mendengarkan coach menyampaikan permasalahannya, kemudian juga menceritakan solusi yang akan dihadapi. Setelah coach selesai berbicara, baru berikutnya saya mengajukan kembali pertanyaan-pertanyaan kepada coach tersebut. Alhamdulillah dalam proses tersebut dengan mendengarkan aktif,
saya sudah berusaha mendengarkan coaching terlebih dahulu. Jadi mungkin selama ini itu yang menjadi persoalan bagi kita di sini, Mayo. Ketika coaching bercerita, kita kan ingin langsung menyambut cerita tersebut. Iya, Ada iya, hal yang betul, kita betul. sampaikan. Jadi itu yang selama ini terasa gitu kan. Dan alhamdulillah pada hari ini ya itu sudah bisa kita terapkan dengan baik, sudah mendengarkan coaching dengan baik, kemudian baru memberikan pertanyaan kembali kepada coaching. Baik, Pak Andi. Nah, sekarang saya mohon izin ini Pak Andi, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching Pak Andi tadi? Ya, boleh. Silakan boleh. Oke, baik Pak Andi. Jadi dari pengamatan saya terhadap kegiatan coaching yang Pak Andi lakukan tadi dengan Pak Rikon, saya mencatat beberapa poin ya Pak Andi. Baik, kita mulai dari kompetensi inti coaching ya Pak Andi ya. Nah, Iya. dalam pengamatan saya tadi Pak Andi di pengamatan saya sudah memenuhi standar ya, standar lebih tinggi dari sebelumnya Pak Andi. Jadi Pak Andi sudah terlihat bahwa Pak Andi itu kehadiran penuh sudah terlihat di sana. Kemudian dari sisi mendengarkan aktif juga Pak Andi sudah terlihat juga di sana, dan tidak ada terlihat di situ hal-hal yang menghambat Pak Andi untuk mendengarkan aktif. Seperti tadi saya sudah memperhatikan dari awal Pak Andi coaching sampai terakhir, Pak Andi di situ tidak ada melabel di situ ya, tidak ada berasumsi juga tidak terlihat di sana. Kemudian secara asosiasi juga Pak Andi tidak ada di situ. Jadi secara garis besar kompetensi inti coaching yang Pak Andi lakukan untuk mendengar aktif sepertinya memang sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Kemudian terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot tadi saya lihat di situ memang Pak Andi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari identifikasi masalah yang diajukan oleh Pak Rikon. Sudah terlihat di sana Pak Andi. Kemudian kita akan masuk ke penerapan rasa ya Pak Andi ya. Nah, oke, kalau dari penerapan rasa yang saya catat, saya perhatikan tadi Pak Andi sudah sudah menyimak atau memperhatikan penjelasan dari Pak Rikon sehingga Pak Andi sudah menemukan kata kunci dari pembahasan yang Pak Andi lakukan dengan Pak Rikon. Itu sudah terlihat Pak Andi. Dari kemudian Pak Andi juga sudah melakukan appreciate ya dengan tadi Pak Andi memberikan kode ya Pak Andi ya, gestur Pak Andi mengangguk, gestur Pak Andi menjawab iya, itu secara tidak langsung Pak Andi sudah melakukan Pak Andi sudah melakukan kehadiran penuh di sana. Itu salah satu cirinya ya Pak Andi ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan mendalam juga Pak Andi sudah mengajukan di sana. Kemudian summaries ya, merangkum dari yang Pak Andi tangkap berdasarkan kata kunci juga Pak Andi sudah melakukan itu. Gitu. Jadi Pak Andi tadi sudah saya perhatikan Pak Andi memang tidak ada menggunakan kata-kata yang menggunakan awalan kata pertanyaan yang bersifat menutup. Pak Andi tadi sudah saya perhatikan kata-kata Pak Andi semuanya kata-kata yang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Tidak saya temukan selama pengamatan saya Pak Andi menggunakan kalimat-kalimat yang menggunakan kalimat tanya penutup. Alhamdulillah Pak Andi jauh meningkat perkembangannya Pak Andi ya. Kemudian ini Pak Andi dari segi tirta, alur tirta secara umum Pak Andi dalam pengamatan saya semua alur tirta itu sudah Pak Andi lakukan, baik itu mulai dari tujuan awal pembahasan yang Pak Andi lakukan dengan Pak Rikon sudah Pak Andi lakukan. Kemudian tadi diidentifikasi masalah juga Pak Andi sudah menerapkan di sana, sudah terlihat di mana Pak Andi menanyakan tidak mendominasi pembicaraan dengan Pak Rikon. Pak Andi lebih mengutamakan Pak Rikon untuk menyampaikan permasalahannya di situ. Kemudian pertanyaan berbobot di situ saya juga sudah melihat Pak Andi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Andi lakukan itu berdasarkan kata kunci sudah juga. Kemudian Pak Andi juga tadi sudah sampai di tentang rencana-rencana itu, rencana aksi yang akan dilakukan Pak Rikon. Pak Andi juga sudah melakukan itu, alur itu. Kemudian tentang komitmen yang akan dan tindak lanjut yang akan dilakukan Pak Rikon juga Pak Andi sudah melaksanakan itu. Jadi dalam pengamatan saya Pak Andi dari kegiatan supervisi Pak Andi, coaching Pak Andi dengan Pak Rikon tadi secara keseluruhan sudah memenuhi standar yang lebih tinggi Pak Andi, seperti itu. Sudah memenuhi standar yang lebih tinggi. Cuman kalau boleh saya menambahkan Pak Andi ya,
terkait dengan pertanyaan komitmen ya Pak Andi ya. Nah, pertanyaan komitmen itu sudah memenuhi standar, itu Pak Andi sudah menanyakan. Hanya tadi mungkin tadi Pak Andi sempat terlupa, itu di bagian identifikasi Pak Andi sudah menanyakan komitmen terlebih dahulu. Tapi itu tidak apa-apa Pak Andi, tidak apa-apa. Secara garis besar Pak Andi sudah melakukan alur tirta dengan baik Pak Andi ya. Hanya sedikit di situ saja. Nah, kemudian ini Pak Andi. Baik, mungkin sedikit Pak Leo. Ya boleh Pak. Jadi saya memang menanyakan komitmen di situ, cuman komitmennya berbeda gitu kan. Yang di akhir komitmen itu adalah komitmen parekonnya. Kalau di identifikasi tadi komitmen rekan-rekannya dalam menjalankan program. Itu perbedaannya dalam identifikasi tadi, itu arahnya ke situ tadi Pak Leo. Oke, baik Pak Andi. Berarti memang ada perbedaan ya Pak Andi. Secara spesifik Pak Andi sudah melakukan berarti tirta itu dengan sesuai dengan alurnya. Saya sudah melihat itu. Berarti saya tadi salah memahami tentang pertanyaan komitmennya Pak Andi. Oke. Baik Pak Andi. Ini ada satu lagi sebagai penutup ya Pak Andi ya. Iya. Kira-kira dari kegiatan kita hari ini, pengalaman apa yang Pak Andi dapatkan? Baik Pak Leo, dari kegiatan kita pada hari ini, pengalaman yang paling berkesan itu adalah melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sebenarnya yang kita yang perlu kita pahami di sini. Karena memang untuk menemukan kata kunci dari cerita Koci itu memang perlu kita fokus ya. Fokus memang hadiran penuh itu memang perlu kita menyimak, mengamati cerita dari Koci. Di situ baru kita bisa mengambil apa yang jadi kata kunci, sehingga itu yang bisa menjadi pertanyaan bagi kita, sehingga bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya juga mencatat nih beberapa kata kunci tadi yang diceritakan oleh Pak Rekon tadi, dari persoalan yang diceritakan oleh Pak Rekon. Saya sudah berusaha mencatat beberapa kata kunci di sini. Kemudian itu yang dilahirkan kembali menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan, sehingga cerita itu menjadi berkembang, baru bisa sudah bisa dicari persoalan-persoalan yang ada yang dihadapi oleh Koci, sehingga nanti baru diarahkan Koci untuk menemukan solusi dari persoalan yang dia hadapi. Nah, sehingga persoalan-persoalan itu muncul secara terbuka dari Koci, sehingga bisa dicarikan solusi oleh Koci sendiri. Nah, itu mungkin pengalaman yang luar biasa Pak Leo dalam menemukan kata-kata kunci untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Pak Rikon, luar biasa sekali ya Pak Rikon, Pak Andi ya. Berarti sudah ada peningkatan dari kegiatan kita. Untuk rencana tindak lanjut Pak Andi sendiri, kira-kira dari kegiatan kita ini apakah ada rencana tindak lanjut? Barangkali mungkin akan secara kontinu kita akan melakukan observasi Pak Andi. Tentunya Pak Andi sudah memikirkan tindak lanjut dari kegiatan kita ini. Baik Pak Leo, mungkin untuk tindak lanjut kegiatan kita ini ke depannya, kalau dari saya sendiri sebagai coach ya, tentu akan selalu berusaha berlatih, mengembangkan diri, berusaha terutama mungkin dengan rekan-rekan CGP dan juga kawan-kawan yang di sekolah ya, rekan-rekan di sekolah, bagaimana kita bisa menjadi coach yang lebih baik lagi ke depannya, lagi kegiatan latihan-latihan coaching yang kita lakukan nanti. Baik Pak Andi ya. Baik Pak Andi, dari beberapa poin yang saya catat tadi untuk saya amati, kemudian poin-poin terkait dengan kebutuhan Pak Andi tadi di awal ya Pak Andi, itu semua sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa sama-sama lebih meningkat lagi ya Pak Andi ya. Nah, itu sebagai coach atau supervisor tentunya Pak Andi. Baik Pak Andi, untuk kegiatan ini barangkali kita cukupkan dulu ya Pak Andi ya, karena sudah selesai. Nanti kalau ada kesempatan lain barangkali kita bisa berdiskusi lagi ya Pak Andi ya, lebih spesifik. Iya. Baik Pak Andi, barangkali demikian dari saya Pak Andi ya. Mohon izin dulu. Assalamualaikum Pak Andi. Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.